Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semuanya sehat? Bagus. Anak-anak harus selalu ingat bahwa sehat itu sangat penting. Jadi, kita harus senantiasa menjaga diri sendiri. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar selalu mendapat bimbingan dan perlindungannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu lihat hari ini kurang ada semangatnya ya. Biar lebih semangat, coba semua berdiri dulu. Nah, biar pada semangat, ayo kita nyanyikan lagu daerah. Uh, Selain sebagai penyemangat kita hari ini, juga mengingatkan kita untuk cinta tanah air dengan menyanyikan lagu daerah. Ayo semuanya berdiri, kita nyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang. 1, 2, 3, ya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari, mangga lepok. Patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutu, dikitipi dawa. Nang mana batis kutu, dikitipi dawa. Mangga lepok. Patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Baik. Sekarang udah pada segar semuanya ya? Udah nyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang. Jadi sudah pada semangat. Silahkan duduk semuanya. Nah, ini kita akan mempelajari mengenai fisika inti. Namun sebelumnya, Ibu mau ngecek kehadirannya. Apakah semuanya hadir? Bagus. Nah, hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang sangat menarik, yakni fisika inti. Tepatnya pada bagian inti atom. Jadi, sebelum kita masuk mengenai pembelajarannya, Ibu ingin memberikan sebuah kronologi cerita di tahun 1986, tepatnya di Chernobyl. Nah, jadi pada tahun 1986 di Chernobyl, operator beraksi dengan pengujian sistem untuk melihat cara mendinginkan inti. Jadi ada operator yang digunakan untuk mendinginkan inti. Nah, jadi untuk mendinginkan inti ini syaratnya itu dia daya listriknya itu harus rendah. Jadi terjadilah pemadaman listrik selama pengujian. Nah, operator mematikan sistem pengatur data reaktor dan sistem keselamatan daruratnya. Saat itu juga, pada saat mereka sedang pengujian mendinginkan inti, mereka juga sedang lagi pengoperasian nuklir yang namanya xenon. Nah, masih diciptakan dan mulai dibangun. Jadi xenon ini membutuhkan daya yang tinggi, sedangkan untuk mendinginkan inti dayanya rendah. Jadi karena pada saat itu sedang dilakukan pemadaman listrik, terjadilah penumpukan xenon. Nah, satu-satunya cara untuk meningkatkan dayanya adalah melepas batang kendali. Akibatnya ada lonjakan dan membuat reaktor panas. Nah, jadi setelah itu terjadilah ledakan karena sudah penumpukan xenon, ya, penumpukan xenon. Jadi xenon ini nyebar ke udara, ke tanah, ke tumbuhan, ke segala arah. Jadi pada saat itu banyak hewan yang cacat, manusia yang sindrom akut radiasi akibat dari ledakan nuklir
akibat dari ledakan nuklir tersebut. Nah, itulah tadi mengenai kronologi fisika inti. Jadi hari ini kita akan bahas masalah tersebut, masalah nuklir tersebut. Salah satunya cara dengan mempelajari inti atom, yakni nuklida dan nukleon, defek massa dan energi ikat inti, isotop, kestabilan inti, dan peluruhan. Jadi hari ini kita mempelajari mengenai 4 materi dalam inti atom. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yakni membedakan nuklida dan nukleon, menghitung defek massa dan energi ikat inti, membedakan isotop stabil dan tidak stabil, dan menjelaskan peluruhan sebagai cara mencapai kestabilan inti. Nah, kita bahas yang pertama yakni nuklida dan nukleon. Nah, nuklida adalah penamaan dari inti atom itu, sedangkan nukleon adalah unsur penyusun inti, yakni proton ditambah neutron. Jadi, nuklida adalah penamaan dari inti, dan nukleon adalah unsur penyusun inti, proton, dan neutron. Oke. Jadi, yang dimaksud nuklida itu adalah seperti contoh yang Ibu lihat ini ada X, A, Z. Mungkin adik-adik sudah pelajari di kimia bahwasannya X itu adalah nama atomnya, yakni di sini dia termasuk nama nuklidanya. Terus A adalah jumlah nukleon. Mungkin kalau di kimia nomor massa ya. Jadi nomor massa itu kan terdiri atas proton dan neutron. Dan Z adalah jumlah protonnya. Nah, untuk menentukan neutron dapat dituliskan A dikurang Z. N sama dengan A dikurang Z. Ibu kasih contoh. Jadi ini ada kalium dengan dengan jumlah nukleon 39 dan jumlah proton 19. Jadi nama nuklidanya adalah nukleon. Ya. Dengan 39 nukleon terdiri atas 19 proton dan 20 neutron. 39 kurang 19 yakni 20 neutron. Nah, coba sekarang jelaskan yang C yakni karbon yang nukleonnya 12 dan protonnya 6. Oke. Baik, kita masuk ke materi kita yang kedua. Pembahasan kita yang kedua yakni defek massa dan energi ikat inti. Jadi defek massa. Fisikawan meyakini ada energi besar yang mampu mengikat nukleon dalam inti sehingga mampu menahan gaya tolak elektrostatik. Energi besar yang mengikat nukleon itu dinamakan energi ikat inti. Dari mana energi itu berasal? Ternyata data menunjukkan bahwa ada perbedaan jumlah massa inti dibanding dengan jumlah keseluruhan massa yang hilang atau defek massa. Selanjutnya, massa yang hilang itu berubah menjadi energi ketika nuklida terbentuk dari nukleon yang bergabung. Jadi ilustrasi berikut dapat dijelaskan ke beberapa massa yang hilang. Perhatikan tabel di bawah tersebut. Jadi ada hidrogen, sudah diketahui massa proton, neutron, dan massa nuklidanya. Juga jumlah massa nukleon dan defek massanya. Nah, dari sini bisa dirumuskan defek massa dinyatakan dengan rumus delta M sama dengan Z kali massa proton ditambah A kurang Z kali massa neutron dikurang massa nuklida. Z itu jumlah proton, A itu jumlah nukleon, dan Z A kurang Z adalah jumlah neutronnya. Jadi, selanjutnya energi yang hilang saat terbentuk nuklida itu berubah menjadi energi ikat inti dengan kesetaraan massa dan energi menurut Einstein, yakni E sama dengan delta M kali C kuadrat dengan konversi satuan energi dalam unit skala inti mega elektrovol dari satuan metrik joule, maka besar energi ikat inti dirumuskan E sama dengan delta M kali 931 mega elektrovol
atau E sama dengan Z kali MP ditambah A kurang Z Mn dikurang massa nuklida dikali 931 mega elektrovolt. Nah, kita masuk pembahasan kita yang ketiga yakni isotop. Jadi isotop adalah nuklida-nuklida dengan nukleon yang berbeda-beda. Jadi mungkin kalau di kimia udah tahu ya kalau isotop itu adalah protonnya yang sama. Jadi perhatikan gambar ini ya, adik-adik ada oksigen dengan protonnya 8, namun jumlah nukleonnya 16. Terus ada oksigen, protonnya 8, jumlah nukleonnya 17. Sama halnya dengan yang ini ada karbon. Kita tengok penjelasannya. Makin banyak nukleon, makin besar ukuran nuklida. Jadi makin banyak nukleonnya, makin besar ukuran nuklidanya. Hal ini akan melewati jangkauan daya ikat inti yang dihasilkan energi ikat inti. Akibatnya akan semakin mudah goyah dan kemungkinan ada sebagian dari proton dan neutron yang lepas dari ikatan inti. Keadaan ini menjadikan isotop dengan nukleon lebih banyak cenderung bersifat tidak stabil, sedangkan isotop dengan nukleon relatif sedikit cenderung stabil. Jadi dari oksigen dengan jumlah nukleonnya 16 dan 17, kira-kira mana yang stabil dan tidak stabil? Oke, ya benar. Jadi yang stabil itu ialah yang jumlah nukleonnya yang sedikit, yakni yang 16. Coba kerjakan yang ini. Kira-kira di antara karbon ini mana yang paling stabil dan tidak stabil? Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi kestabilan inti dan peluruhan. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai kestabilan inti isotop, bahwasanya inti ringan atau nukleon sedikit cenderung stabil, sedangkan inti berat atau nukleon banyak cenderung tidak stabil. Nah, perhatikan gambar kiri. Nah, gambar kiri ini menjelaskan bahwa nuklida yang berada pada garis grafik, yakni N sama dengan Z, adalah nuklida yang stabil. Gaya ikat inti yang berasal dari energi ikat inti mengikat kuat inti dan melawan gaya tolak elektrostatik. Bahwa untuk nuklida di luar grafik merupakan nuklida tidak stabil. Dalam hal ini, seperti yang tadi, contohnya isotop O dengan jumlah nukleonnya 16, stabil karena persis di grafik tersebut. Jumlah proton dan neutronnya sama yaitu 6. Sementara nuklida dengan jumlah nukleonnya 17 tidak stabil. Ada di atas grafik ini, dia tidak masuk ke dalam grafik yang N sama dengan Z, karena jumlah neutronnya lebih banyak dibanding dengan jumlah protonnya. Nah, gambar yang kanan menjelaskan fakta tentang energi ikat per nukleon. Nilai tertinggi ada pada Fe dengan jumlah nukleon 56. Dengan energi ikat per nukleon sekitar 8,8 mega elektrovolt per nukleon. Nuklida dengan nukleon lebih dari 56 memiliki energi ikat per nukleon semakin menurun. Oke. Ini ditafsirkan bahwa nuklida ringan cenderung stabil. Dengan energi ikat per nukleon relatif besar, sedangkan nuklida berat dengan jumlah nukleon banyak memiliki energi ikat per nukleon relatif kecil, cenderung tidak stabil. Begitulah dua penjelasan terkait kestabilan inti. Baik, sebagaimana yang sudah dipahami sebelumnya,
inti tidak stabil, cenderung goyah, dan beberapa nukleon akan lepas. Peristiwa lepasnya sebagian nukleon dari nuklida tidak stabil disebut sebagai peluruhan atau decay. Nah, adapun kesimpulan pelajaran kita pada hari ini ialah nuklida adalah nama untuk inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Sedangkan nukleon adalah partikel penyusun nuklida. Defek massa adalah massa yang hilang ketika nuklida terbentuk dari nukleonnya. Defek massa ini kemudian berubah menjadi energi ikat inti yang mengikat kuat inti melawan gaya tolak elektrostatik antar proton. Yang ketiga, beberapa nuklida memiliki nama yang sama, tetapi jumlah nukleon berbeda, dinamakan isotop. Isotop dengan nukleon yang lebih banyak cenderung tidak stabil. Isotop dengan jumlah nukleon lebih sedikit cenderung lebih stabil. Isotop tidak stabil akan goyah dan melepas sebagian nukleon untuk mencapai isotop stabil yang disebut dengan peristiwa decay atau peluruhan. Baik, terima kasih anak-anak yang telah mendengarkan Ibu sampai selesai. Ibu minta maaf jikalau ada kesalahan, baik tutur kata maupun tingkah laku yang kurang mengenakan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.